Shalom, selamat datang bersama kami di Ngobrol Bareng GMG. Nah, di sini saya ada bersama Om Jamie nih. Ya Om ya, apa kabarnya Om? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, semoga teman-teman semua juga baik di rumah, sehat-sehat terus. Nah, di sini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Om Jamie yang mungkin teman-teman di rumah juga bertanya-tanya juga soal ini. Nah, ini Om, langsung aja ya Om ya. Nah, ini saya mau bertanya nih Om. Ini kan masa situasi sulit nih ya Om ya. Nah, bagaimana anak muda bersikap atau menyikapi masa-masa sulit ini Om? Sikap apa yang harus kita ambil di masa-masa sulit seperti ini? Silahkan Om. Ya, baik, sahabat muda yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaan ini pertanyaan yang cukup membuat kita harus tertantang sebagai anak muda Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk tidak berleha-leha, untuk tidak menjadi pemuda yang mengabaikan pesan Tuhan, pesan firman Tuhan, kemudian juga anjuran pemerintah, karena kita tahu kitab Roma berkata bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan kita di bumi ini. Oleh sebab itu, sahabat muda, saya memiliki beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, apa peran anak muda di situasi seperti ini? Yang pertama yaitu, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Mazmur 119 ayat 9. Jadi dengan apa pertanyaan ini harus menjadi pesan bagi kita, apa yang kita melakukan sebagai anak muda. Jadi Mazmur 119 ayat 9 ini berkata bahwa kita harus menjaga sesuai firman Tuhan. Nah, apa yang kita jaga sebagai anak muda? Itu pertanyaannya. Kita kan hidup di dunia ini memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kehendak, dan juga di dalam semua itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak bisa kita lepaskan. Seringkali kehendak anak muda kita kan melawan apa yang dipesan. Misalkan kita disuruh jangan keluar malam, jangan bepergian, padahal sehari-hari ini kita disuruh untuk di rumah saja. Nah, itu harus menjadi pesan bagi kita untuk kita tidak melawan kehendak hati kita. Kita mau tunduk, karena itu firman Tuhan ini juga katakan bahwa kita harus mau menjaga sesuai firman. Nah, kalau menjaga sesuai firman, maka kita harus berani melawan kata hati kita yang seringkali mau memberontak. Karena kita punya kemampuan sebagai anak muda untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini yang lebih baik, ini firman Tuhan. Yuk kita ikuti yuk pesan firman Tuhan untuk mempertahankan kelakuan kita bersih, yaitu apa? Tunduk kepada aturan, tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada pesan firman Tuhan. Jadi saya percaya bahwa sebagai anak muda kita masih memiliki kesempatan untuk berhasil melalui masa sulit ini, karena kita yakin bahwa corona tidak akan terus seperti ini. Dia akan berlalu, karena kita yakin perjuangan kita, kebersamaan kita untuk melawan virus ini akan tuntas tepat pada waktunya karena pertolongan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, itu teman-teman, kadang tuh anak muda tuh gitu Om. Misalnya ini kan pemerintah nggak boleh keluar gitu ya Om ya, tapi anak muda tuh kalau misalnya kayak saya nggak boleh nongkrong nih malam-malam. Nah, jiwa mudanya tuh meronta-ronta itu loh Om, harus di rumah gitu kan. Nah, oke, terima kasih Om buat pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua nih Om. Pertanyaan yang kedua adalah, kan waktu Sabtu lalu Om Jamie kasih renungan nih. Terus di akhir kalimat tuh ada kata-kata yang menyentuh banget. Jadilah berkat meskipun hanya satu orang. Nah, bagaimana caranya Om anak muda bisa menjadi berkat di situasi sulit seperti ini? Kan kita nggak boleh keluar katanya, tapi harus tetap jadi berkat. Nah, itu gimana tuh Om caranya Om? Silahkan Om. Baik, terima kasih Bagin. Sebenarnya hal ini tidak hanya kepada kaum muda saja, tetapi sampai kepada orang tua, kita yang dewasa, kita yang sudah berkeluarga. Kita diperhadapkan pada tantangan yang tidak mudah karena situasi corona ini. Nah, saya coba mengajak sahabat muda, kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Saya baca untuk kita sekalian, sahabat muda. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sahabat muda yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini menghadapi corona tidak sendirian. Ini adalah wabah dunia. Karena itu, pesan firman Tuhan hari ini, kita tidak bisa tawar hati, kita tidak bisa mundur, kita tidak bisa lari. Bahkan kalaupun corona ini dikatakan di ayat ini membuat segala sesuatu semakin merosot,
merosot di sini bukan hanya secara fisik, orang sudah takut beraktivitas, akhirnya terkadang membuat hati, pikiran itu seperti terkunci. Itu bisa membuat sakit. Ada satu jenis penyakit namanya psikosomatis. Itu dampak dari pikiran, perasaan yang terkurung, yang tertindih sangat berat, itu membuat tubuh kita sakit. Makanya dibilang psikosomatis. Dari dua kata, psikis, jiwa, dan soma, tubuh. Sehingga saya dan sahabat muda, kita hari ini tidak boleh tawar hati. Kita harus sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa kita bisa melalui masa sulit ini dan tidak tawar hati. Jadi janganlah tawar hati, sahabat muda. Ya. Baik, tuh teman-teman, jangan tawar hati ya Om ya. Tetap jadi berkat meskipun hanya satu orang. Ya, betul. Nah, ini ngobrol bareng GMG teman-teman. Nanti next berikutnya mungkin akan ada narasumber lainnya ya Om ya, betul ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau tanya sesuatu atau apa, boleh kirimkan pertanyaannya baik PC ke saya atau di grup GMG GTC juga boleh. Nanti kami akan filter pertanyaannya mungkin dan nanti kami akan jawab gitu. Nah, kalaupun ada pertanyaan yang sifatnya semacam berbau teologis, misalkan tentang hal-hal yang sifatnya informasi tentang firman Tuhan, bisa juga kita usahakan untuk menjawab sesuai pertolongan Tuhan. Nah, itu teman-teman kalau bingung masalah teologis tadi katanya Om Jamie, boleh juga ditanyakan gitu kan. Nanti kami jawab sesuai dengan kemampuan kami dan dengan pertolongan Tuhan pastinya, sesuai firman Tuhan. Nah, itu aja teman-teman. Nah, mending kita berdoa dulu nih Om ya, buat teman-teman di rumah. Ya, mari Om. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bersyukur di dalam komunitas GMG GTC kami memiliki kesempatan untuk menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan walaupun hanya melalui media online ini. Kami percaya bahwa oleh pertolongan Tuhan kami akan terus belajar bertumbuh di dalam firman Tuhan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun yang kami lakukan di dalam masa muda kami percaya kepada Engkau. Tuhanlah yang akan membuat kami berhasil. Tolong lalukan seluruh badai ini Tuhan, dari tengah-tengah keluarga kami, dari tengah-tengah kota kami, Indonesia, dunia ini, karena kami percaya Tuhan, kami harus terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Karena itu kami melawan virus corona ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon Tuhan, mujizat pertolongan Bapa di surga, sehingga virus corona ini segera sirna Tuhan dari muka bumi ini, dari kota kami ini. Kami memohon pertolongan Bapa di surga, berkati para medis, berkati seluruh masyarakat untuk kami bergotong royong Tuhan bersama untuk melakukan yang terbaik untuk melawan virus corona ini. Dan semua ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang menolong seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak muda yang mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Om buat waktunya. Ya, sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tuhan berkati, stay safe dan di rumah aja.